mencoba menamatkan sebuah buku dan membahas yang namanya administrasi publik. Sebuah buku yang mana akan saya bedah dan saya akan belajar dari buku tersebut yang dikarang oleh Sidna Hajar Malawat, SAP, Sarjana Administrasi Publik, karena saya ngambil jurusan itu juga. Jadi target saya seminggu ke depan bisa membedah buku itu, bisa belajar. Jadi sore ini saya buat videonya sebagian untuk akumulasi pembelajaran saya. Nah, administrasi publik berbagai banyak lingkup, banyak yang meliputi ruang lingkup tersebut. Salah satunya ialah kebijakan publik, birokrasi publik, manajemen publik, kepemimpinan publik, dan juga pelayanan publik. Nah, sebelum membahas publik atau the public of public, ya bang, ya aman-aman, atau of public yang artinya orang, public, the public orang, masyarakat, ya kurang lebih seperti itu. Ya sebelum itu kita bahas yang lebih sederhana dulu, organisasi, karena judul kita lah organisasi publik. Kita bahas yang pertama, organisasi. Jadi organisasi apa sih? Organisasi adalah sekelompok orang, antara orang tersebut. Nah, organisasi adalah suatu bentuk kelompok antara seseorang dan orang lain yang menjadikan sebuah kelompok yang memiliki tujuan tertentu. Nah, sederhananya gitu, memiliki tujuan tertentu yang orang tuh bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Itulah yang namanya organisasi. Nah, ciri-ciri organisasi yang pertama, sekumpulan orang terdiri dari 2 orang atau lebih. Ya, makanya ciri-ciri organisasi, sekumpulan orang terdiri dari 1 atau 2 orang lebih, makanya dia terjadi organisasi. Yang kedua, memiliki tujuan. Yang ketiga, adanya kerjasama. Yang keempat, memiliki aturan. Dan yang kelima, memiliki pembagian tugas. Jadi di organisasi ada 5 tujuan. Yang pertama, memiliki 5 tujuan. Nah, karena ada 5, makanya dia terpenuhi, maka terbentuklah organisasi. Tujuan organisasi secara umum: mencapai tujuan bersama, mendapat keuntungan dan penghasilan, mengatasi terbatasnya kemandirian dari kemampuan pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, mengatasi terbatasnya kemandirian dari kemampuan pribadi tersebut. Nah, kan kita nih makhluk sosial. Jadi di situ kita tidak bisa yang namanya kita tidak bisa yang namanya bekerja sendirian, ataupun ya nggak mungkin kan, nggak mungkin semuanya dalam satu organisasi. Anggap nih kita punya organisasi tapi cuman sendiri nih kelompoknya. Masa grup WhatsApp cuman 1 orang, namanya grup? Ya nggak, kurang lebih kayak gitulah namanya organisasi. Jadi karena keterbatasan kita tidak bisa menyelesaikan semuanya, makanya tujuannya tuh dapat mengatasi kemandirian dan kemampuan pribadi kita tersebut dalam hal untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, mendapat pelaksanaan, mendapat penghargaan dan perapalah nih ya. mendapat pasukan apalah ini, yang penting dapat penghargaan, penghormatan, dapat penghargaan, diakui lah untuk anggota-anggotanya gitu. Yang kelima, pengalaman dan interaksi terhadap para anggota para kelompok. Itulah organisasi.